Ukraina seharusnya tidak pernah bisa menyerang Rusia. Bahkan setelah apa yang disebut operasi militer khususnya gagal menguasai Ukraina dalam hitungan minggu, Putin tetap yakin bahwa Moskow akan selalu aman. Putin salah. Banyak yang berubah dalam 4 tahun terakhir dan Ukraina semakin maju. Sekarang Ukraina memiliki senjata penghancur Moskow. Sebuah senjata yang lebih menakutkan bagi Putin dibandingkan senjata Amerika manapun yang dimiliki Ukraina akan segera dilepaskan. Dan senjata ini memiliki kekuatan untuk mengirim Moskow kembali ke zaman batu. Fondasi Kremlin sedang berguncang. Kremlin sendiri mungkin tidak akan tersisa setelah Ukraina melepaskan senjata super terbarunya. Pada konferensi Road to Ukraine Recovery pada bulan April, Ukraina memperkenalkan langkah brilian terbarunya. Firepoint melakukannya lagi. Para pembuat hibrida rudal drone Flamingo yang telah memberikan Ukraina lebih banyak pilihan untuk menyerang jauh ke jantung Rusia telah mengungkapkan rudal baru yang menghancurkan dan akan mengubah arah perang. Ini bukanlah sebuah hibrida. Ini adalah senjata yang menandakan bahwa Ukraina semakin serius dalam pengembangan rudal balistik yang dapat digunakan untuk menghujani ibu kota Rusia dengan kehancuran. Rudal Firepoint baru adalah respons Ukraina terhadap Iskander Rusia, dan Anda akan segera tahu bahwa rudal ini lebih unggul dalam hal-hal penting. Rudal ini bernama FP9 sesuai konvensi penamaan Firepoint, dan kami sudah pernah mendengar desas-desusnya sebelumnya. Firepoint mengisyaratkan rudal balistik barunya saat membahas FP7 berjangkauan lebih pendek yang juga sedang diuji. Pada acara terbaru di Polandia, kami mendapat wawasan baru tentang FP9 dan kemampuan yang akan diberikan ke Ukraina. Sebagian informasi kami dapat dari Firepoint. Menurut Defense Express, perusahaan tersebut mengatakan bahwa rudal balistik barunya akan memiliki jangkauan 855 km atau sekitar 531 mil. Rudal ini juga akan mampu membawa hulu ledak konvensional seberat hingga 800 kg atau sekitar 1.763 pon. Ini adalah angka-angka yang sangat besar yang menunjukkan bahwa FP9 akan mampu menghantam jauh ke dalam wilayah Rusia dan menghancurkan target apapun dengan kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan hampir semua senjata lain yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Pengikut perkembangan Flamingo dari Firepoint tahu rudal ini punya jangkauan 3 kali lipat dan daya ledak ratusan kilogram lebih besar. Jadi kenapa masih pilih FP9? Sederhananya, Flamingo adalah rudal jelajah buatan Ukraina. FP9 akan menjadi salah satu langkah Ukraina ke ranah rudal balistik. Ini dua jenis senjata yang sangat berbeda. FP9 akan memberikan kecepatan yang hanya diimpikan Flamingo, sehingga Ukraina berpeluang lebih baik memakai senjata baru ini untuk mengatasi pertahanan udara dan menghancurkan target di Rusia. Semua informasi lain tentang FP9 berasal dari analisis model tiruan yang dipresentasikan Firepoint di Polandia. Pada pameran sebelumnya, Firepoint memakai gambar sama untuk FP9 dan FP7, sehingga muncul kesan FP9 adalah versi lebih besar dari FP7 yang juga dikembangkan perusahaan. Di Polandia, Firepoint menempatkan dua model tiruan rudal balistik berdampingan, memberi petunjuk tentang persiapan mereka. Berdasarkan skala model tiruan tersebut, FP9 tampaknya akan memiliki panjang sekitar 9,5 meter atau sedikit lebih dari 31 kaki. Dan akan memiliki diameter sekitar 1,1 meter atau 3,6 kaki. Itu saja, tetapi meskipun spesifikasinya memberitahu kita sesuatu yang tidak pernah ingin didengar oleh Putin, FP9 diperkirakan akan lebih besar dan memiliki daya hancur lebih kuat daripada rudal balistik Iskander milik Rusia sendiri. Iskander adalah senjata utama yang digunakan Rusia untuk menghancurkan kota dan infrastruktur Ukraina sejak awal invasi Putin. Iskander-M, sebuah sistem balistik permukaan ke permukaan yang dapat bergerak di jalan, mampu menempuh jarak hingga 500 km atau sekitar 310 mil untuk mengirimkan hulu ledak konvensional seberat hingga 700 kg atau sedikit lebih dari 1.540 pon. Langsung saja kita lihat bahwa FP9 unggul di kedua aspek tersebut. Jika perkiraan Defense Express benar, FP9 akan jauh lebih besar dari Iskander, sesuai dengan jangkauan dan muatan yang lebih besar. Untuk daya ledak lebih besar ke target, gunakan rudal yang lebih besar. Dengan jangkauan 850 km, Ukraina bisa menggunakan rudal barunya untuk menyerang wilayah Moskwa. Putin dan kroninya akan menerima akibat perbuatan mereka. Rudal penakluk Iskander milik Ukraina hampir tiba, situasi mulai berubah. Kita akan bahas topik itu nanti.
Pertama, ada pertanyaan, kapan FP9 resmi masuk persenjataan Ukraina? Firepoint tidak malu-malu mengungkapkan seberapa besar kemajuan yang telah mereka capai dengan rudal balistik mereka. Mereka memperkirakan FP9 akan disahkan untuk digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina pada suatu waktu di musim panas tahun 2026. Pengesahan itu menjadi titik balik penting. Ukraina pun mulai melakukan pengadaan resmi rudal balistik baru dan memulai semuanya. Langkah ini memastikan produksi massal, jadi kemungkinan hanya beberapa bulan sebelum rudal balistik baru Ukraina dilepaskan ke Moskow, dan itu bukan satu-satunya. Firepoint masih punya trik lain yang akan membuat Putin naik pitam. FP7 yang sudah beberapa kali kami sebutkan adalah salah satunya. FP7 kemungkinan jadi dasar desain FP9, merupakan rudal balistik lain dengan jangkauan lebih pendek dari monster terbaru Firepoint. Tampaknya terinspirasi oleh dan jelas memiliki kemiripan dengan rudal yang digunakan Rusia dalam sistem pertahanan udara S-400 FP7 pertama kali disebutkan pada November 2025. Firepoint menyatakan akan memakai rudal pertahanan udara 48N6 Rusia sebagai dasar desain eksteriornya. Disitulah kesamaan itu berakhir. Kecerdikan Ukraina akan melampaui apapun yang ditawarkan oleh rudal Rusia yang lebih tua. Firepoint menyatakan material, konstruksi internal, dan sistem pemandu FP7 sepenuhnya rancangan Ukraina karena mereka sedang mengembangkan rudal balistik jarak pendek untuk melengkapi opsi jarak menengah dari FP9. FP7 dirancang untuk serangan darat pada jarak sekitar 200 km atau sekitar 124 mil. Itu sangat ideal untuk serangan terhadap target Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki, serta untuk serangan terhadap target di wilayah perbatasan. Badan luar rudal ini hanya memiliki kemiripan secara fisik dengan 48N-62. Firepoint menyatakan mereka memakai material komposit untuk MP7, sehingga bobotnya lebih ringan dan jangkauan lebih jauh. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa Firepoint memilih desain rudal pertahanan udara Rusia untuk FP7? Perusahaan menyebutnya sebagai mekanisme penghematan waktu, sehingga FP7 dan FP9 yang lebih besar bisa beralih dari konsep ke pengujian jauh lebih cepat. Cara itu tampaknya berhasil. FP7 telah diuji tembak langsung sejak Februari dengan rekaman video yang menunjukkan rudal berfungsi sesuai harapan. Jika FP9 disahkan musim panas, FP7 diperkirakan akan masuk persenjataan Ukraina dalam waktu serupa. Putin sangat takut pada dua rudal balistik ini, bahkan melebihi kekhawatirannya terhadap senjata Amerika Serikat yang diterima Ukraina sejak invasi. Di lini rudal balistik, Ukraina memiliki ATACMS, tetapi sistem rudal itu memiliki beberapa masalah. Pada musim panas tahun 2025, terungkap bahwa Pentagon telah membuat sistem persetujuan baru untuk penggunaan ATACMS yang pada dasarnya secara diam-diam melarang Ukraina menggunakan rudal tersebut terhadap target Rusia. Larangan itu tampaknya sudah dicabut karena Ukraina memakai ATACMS untuk beberapa serangan di akhir 2025. Fakta adanya larangan itu menunjukkan ATACMS adalah rudal bersyarat. Ukraina hanya bisa menggunakannya jika Amerika Serikat mengizinkan. Itu tidak berlaku untuk FP9 atau FP7. Kedua rudal balistik baru Ukraina juga sebanding dengan sistem buatan Amerika. FP7 memiliki spesifikasi yang sebanding dengan Blok 1 ATACMS yang memiliki jangkauan 165 km atau sekitar 102 mil. FP7 bahkan bisa menempuh jarak lebih jauh. FP9 juga lebih unggul dari ATACMS dalam jangkauan dan kekuatan. Itulah yang membuat Putin takut. Bahkan jika Amerika Serikat memberi Ukraina kebebasan penuh untuk menggunakan ATACMS sesuka hati, rudal Amerika Serikat itu sebagian besar tidak bisa melampaui wilayah perbatasan. Tapi FP9 itu benar-benar cerita yang berbeda. Tapi Firepoint belum selesai. Meski FP9 sangat mengerikan bagi Kremlin, Firepoint sedang berusaha melangkah lebih jauh lagi. Sebuah rudal yang sudah mematikan sedang dalam proses dibuat menjadi lebih berbahaya lagi. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di The Military Show. Masih banyak konten serupa, jadi jangan lupa berlangganan jika channel kami bermanfaat. Jadi, apalagi yang mungkin sudah disiapkan Firepoint? Laporan United 44 Media pada 6 April mengungkap bahwa perusahaan itu punya rencana mengesankan untuk rudal FP9 barunya. Varian yang kita bahas mirip dengan Iskander M Rusia karena sama-sama rudal permukaan ke permukaan. Perlu dicatat, kami baru saja menyebutkan varian, artinya ada versi FP9 lain yang tengah dikembangkan. Dennis Hillman, perancang FP9, mengungkapkan bahwa Firepoint mulai menyesuaikan FP9 agar dapat diluncurkan dari udara. Itu adalah penyesuaian besar yang akan memperluas jangkauan rudal tersebut lebih jauh lagi.
Apa yang sudah terlihat seperti penghancur Moskow bisa menjadi sesuatu yang bahkan lebih mematikan ketika dikombinasikan dengan kecepatan dan ketinggian yang didapatkan saat diluncurkan dari pesawat. Penghematan bahan bakar tidak akan menjadi masalah besar. Tanpa pendakian yang menguras bahan bakar, FP9 dapat menggunakan persediaan bahan bakarnya untuk menembus lebih jauh lagi ke dalam Rusia. Jika versi modifikasi FP9 diluncurkan dari jet tempur Ukraina, peluncuran dilakukan dari ketinggian aman dari pertahanan udara Rusia, asalkan Ukraina dapat memilih koridor udara yang aman. Sudah ada banyak alasan terkait serangan drone mengapa Ukraina melakukan 492 serangan terhadap pertahanan udara Rusia antara Juni 2025 dan Maret 2026. Kita mungkin baru menemukan alasan untuk menyingkirkan sistem-sistem itu dari medan perang. Jika Firepoint berhasil melakukan ini, maka Ukraina akan mampu menandingi Rusia dalam aspek lain dari pertempuran jarak jauh. Rusia memiliki KH-47M2 Kinzhal, yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari udara dan sering dimuat ke dalam MiG-31. Jika FP9 versi udara tetap memakai spesifikasi versi permukaan ke permukaan, muatannya hampir 2 kali lipat. Kita belum tahu jangkauannya, namun kemungkinan besar rudal ini setidaknya mendekati jangkauan minimum Kinzhal, yaitu 1.500 km atau 932 mil karena diluncurkan dari udara. Kami ingin tahu bagaimana perasaan Putin soal semua ini, Saat menginvasi Ukraina, negara itu hampir tak punya senjata buatan sendiri dan belum mengembangkan yang seperti ini. Meski Barat menawarkan bantuan militer, rudal balistik yang diberikan hanya berjarak pendek dan Ukraina harus meminta izin sebelum menggunakannya. Kondisi armada Laut Hitam dan beberapa target di perbatasan yang telah dihantam Ukraina membuktikan hal itu. Namun, pembatasan jangkauan dan izin membuat ancaman rudal balistik Ukraina tak akan melampaui wilayahnya sendiri. Sekarang permainannya telah berubah. FP9 tampaknya akan mengubah seluruh perang Ukraina karena Moskwa kini menjadi sasaran bagi para ahli strategi Ukraina. Para ahli strategi kini dapat membalikkan strategi Iskander Rusia melawan Rusia, membuat mereka cukup puas. Membalas ibu kota dengan ibu kota mungkin menjadi pendekatan baru Ukraina. Namun pasukan Putin jelas tak ragu menyerang Kiev dan kota lain di Ukraina. Menurut Military Watch, pada 15 April hingga 16 April, Rusia meluncurkan serangan dengan 24 rudal Iskander dan menyerang sasaran di seluruh Ukraina dalam serangan yang membuat Ukraina mencatat total 703 proyektil diluncurkan ke arahnya dalam waktu 24 jam. Sekitar seminggu kemudian, 24 April, Metza melaporkan serangan udara Rusia dengan 2 rudal Iskander lagi. Ini hanya beberapa contoh bulan lalu. Rusia menembakkan ratusan rudal Iskander ke kota-kota Ukraina, sering disertai drone serang dan umpan untuk membanjiri pertahanan udara agar rudal Rusia menghancurkan targetnya. FP9 memungkinkan Ukraina membalas Vladimir Putin secara setimpal, meski tidak akan memakai rudal balistik barunya, persis seperti Rusia memakai Iskander. Vladimir Putin hanya peduli menciptakan teror, tidak peduli apapun yang harus dia hancurkan untuk melakukannya. Untuk itu, dia sangat rela membunuh warga sipil Ukraina, di mana setidaknya 15.578 orang telah tewas dan 43.352 orang terluka akibat serangan Rusia. Ukraina jauh lebih strategis. Ukraina akan memakai FP9 untuk menyerang wilayah Moskow dengan target sasaran militer atau pusat kekuasaan Rusia. Kremlin berada di pusat Moskow, dan itu adalah target yang jelas untuk FP9. Meski tempat ini dijaga, disinilah pemerintahan Rusia beroperasi dan Putin biasanya menghabiskan banyak waktunya. Bukan berarti dia benar-benar melakukannya, tapi kita akan membahas itu sebentar lagi. Target potensial lain untuk rudal balistik baru Ukraina adalah kilang di Moskwa. Dikelola Gazprom, kilang ini adalah pemasok utama bahan bakar kendaraan untuk seluruh wilayah Moskwa. Jika Ukraina ingin membawa perang yang dimulai Putin ke ibu kota Rusia tanpa membahayakan warga sipil, menghancurkan kilang itu bisa berhasil. Putin berupaya melindungi warga Moskwa dari dampak terburuk invasi Ukraina. Jika bahan bakar habis di ibu kota Rusia, Putin akan menghadapi banyak ketidakpuasan. Namun, pentingnya FP9 mungkin bukan pada target Ukraina, melainkan kemampuannya menyerang Moskwa dengan rudal balistik. Ukraina sudah beberapa kali menyerang wilayah Moskwa. Serangan drone pertama ke ibu kota Rusia terjadi pada Mei 2023 dan disebut BBC sebagai aib bagi Putin. 2 tahun kemudian, Ukraina meluncurkan gelombang drone terbesar hingga saat itu ke Moskwa, ketika Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 91 drone di wilayah Moskwa dalam waktu 24 jam. Intinya serangan ini memakai drone.
FP9 memberi Ukraina lebih banyak opsi mengancam Kremlin. Rudal itu sudah menjadi ancaman meski belum diluncurkan. Setiap kawanan drone yang menuju Moskow mulai sekarang akan memaksa Rusia untuk bereaksi, seolah-olah drone-drone itu mungkin disertai oleh FP9. Bagaimanapun, Rusia telah menggunakan taktik memanfaatkan kawanan drone untuk menyamarkan kedatangan rudal ke Ukraina. Rusia tahu bahwa strategi itu bisa digunakan melawannya, terutama sekarang ketika Ukraina berada pada titik di mana mereka meluncurkan jumlah drone yang sama atau bahkan lebih banyak ke Rusia dibandingkan jumlah drone yang Rusia kirimkan ke Ukraina. Jika Ukraina meningkatkan serangan, menarik melihat bagaimana pertahanan udara Moskow menghadapi ancaman yang belum pernah diperkirakan Putin. Misalkan Kremlin memang menjadi target. Jika itu terjadi, Putin akan makin bersembunyi dibanding sekarang. Kremlin seharusnya menjadi rumah resmi Presiden Rusia dan pusat kendali untuk semua yang dia lakukan. Namun, Putin jarang berada di Kremlin. Selama minggu-minggu awal operasi Epic Fury, dilaporkan bahwa Putin jarang terlihat di Kremlin. Kemungkinan karena dia takut Amerika Serikat melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kepadanya. Putin tidak ingin berada di dekat Kremlin ketika ada sedikit saja ancaman bom penembus bunker Amerika yang mungkin datang. Bagaimana reaksinya saat Ukraina hampir memiliki rudal balistik yang bisa menyerang Kremlin? Putin kemungkinan besar akan berusaha sebisa mungkin menghindari pusat kekuasaannya sendiri. Dia memang sudah melakukannya. Seperti diungkap Radio Free Europe, Radio Liberty pada November 2025, Putin membangun hampir 3 kantor identik agar bisa menyembunyikan lokasinya setiap saat. Dia jarang berada di Kremlin, jadi berharap bisa menghindari penghancur Kremlin milik Ukraina dan mungkin saja berhasil. Mungkin Ukraina bisa memakai FP9 untuk menghancurkan Kremlin saat Putin tidak ada di sana. Lalu bagaimana dengan pemimpin Rusia? Bagaimana dia menjelaskan apa yang telah dilakukan Ukraina tepat di ibu kota Rusia? Alasan apa yang akan dia berikan karena tidak berada di dekat tempat yang seharusnya menjadi pusat kekuasaan utama Rusia? Dengan FP9, Ukraina memiliki kesempatan untuk menghancurkan citra Putin sebagai orang kuat selamanya. Satu hal yang diandalkan Putin untuk mempertahankan kekuasaannya bisa hancur seketika saat sebuah FP9 mengenai langsung sesuatu yang penting di Rusia. Ilusi telah hancur. Putin mengira Ukraina tak bisa menyerang Rusia, tapi dia salah. Putin mengira tidak mungkin Ukraina bisa mengembangkan rudal balistiknya sendiri. Baik FP9 maupun FP7 membuktikan bahwa dia salah. Presiden Rusia sekarang berharap bahwa Ukraina tidak akan menargetkan Moskow dengan apapun selain drone yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Kita perlu menunggu apakah Ukraina berniat menghancurkan ilusi itu saat FP9 tiba. Rusia sebenarnya sudah khawatir dengan produsen senjata Ukraina sebelum rudal balistik baru muncul. Drone berbasis AI baru sudah berhasil melewati pertahanan Rusia dan mengganggu operasinya di wilayah pendudukan. Martian telah mendarat dan dampaknya terhadap pasukan Rusia di Ukraina dijelaskan dalam video kami. Tonton videonya untuk info lebih lanjut dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar tetap update inovasi terbaru Ukraina. Terima kasih sudah menonton.